my recent achievements gitu. Boleh next slide? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, yang problem paling pertama ketika kita find our solutions adalah untuk melihat problemnya itu sendiri. Mungkin kalau di awal-awal aku ikut lomba, aku juga punya kesulitan gitu, kayak misalkan gimana sih caranya kita tuh bisa ngasih solusi yang memang sesuai gitu sama yang diminta sama case-nya atau sesuai dengan problemnya gitu. Mungkin dari aku sendiri, ketika aku pertama-tama ikutan business case competition, dulu awalnya aku tipe orang yang langsung terjun ke solutions. Jadi aku nggak lihat dulu faktor-faktornya. Kayak aku nggak lihat dulu analisisnya lebih detail atau misalkan problem yang mau kita selesaiin itu apa. Cuman setelah aku ikut business case competition, setelah aku mungkin dari 2023 akhir ini sampai sekarang, aku melihat ketika kita dapat case penting banget untuk kita tuh bisa ngedefine problemnya dulu. Jadi kayak bikin mungkin semacam issue tree, kayak kita breakdown satu-satu dulu. Kira-kira company tersebut tuh sedang mengalami masalah apa, atau misalkan company tersebut tuh ingin mencapai apa, atau misalkan KPI atau key performance yang ingin dicapai oleh company tersebut apa. Terus dari kita mencoba mendefine the problem, kita bisa mencoba untuk restructuring the problem, dan dari situ biasanya untuk restructuring the problem, aku pakai framework yang namanya issue tree, kalau kalian tahu, dan atau enggak aku pakai SCQ, ya nanti aku bakal jelasin di next slide. Baru dari situ aku bikin suatu prioritization matrix di mana aku mencoba untuk melihat kira-kira isu yang harus kita selesaikan pertama itu apa, dan nanti aku bikin semacam kayak lini masa atau timelinenya. Next slide. Oke, mungkin untuk part yang pertama, aku bakal masuk ke define the problem, dan part selanjutnya itu nanti aku juga bakal jelasin kayak terkait dengan analysis, sampai kayak gimana caranya kayak bikin the whole deck gitu. Oke, boleh next slide. Oke, untuk yang define the problem itself, kita mungkin, aku awalnya tipe orangnya memang yang, apa ya, bikin problem tuh agak unstructured gitu. Jadi kayak, masalahnya tuh aku masih agak yang beragam, terus habis itu nggak match atau nggak mutually eksklusif, dan semuanya tuh kayak aku jadiin satu gitu. Dan aku bener-bener nggak breakdown secara masing-masing. Kayak kalau misalkan di business case tuh aku juga dulu tuh juga tipe yang kayak, oh problemnya ini, kayak maksudnya cuma gambaran besar doang. Tapi nggak ngeliat kayak, problemnya itu di aspek apa? Apakah aspeknya di marketing kah? Atau misalkan aspeknya di financial kah? Atau misalkan aspeknya itu di bagian operations. Nah, dari situ kalau misalkan kita punya issue tree, biasanya kita bisa nge-breakdown satu-satu gitu. Kayak kira-kira, misalkan di marketing ada problemnya di bagian mungkin sales conversionnya rendah. Terus karena sales conversion rendah, jadinya tuh kayak impact-nya ke profit apa. Terus habis itu kayak dari aspek marketing, itu tuh menyangkut ke tentang apa gitu misalkan. Dan di sini juga bisa bikin kayak semacam Pareto chart diagram gitu. Jadi kayak melihat masalah yang perlu kita prioritasin itu apa sih. Terus habis itu lebih ngelihat ke impact-nya juga sih atau dampaknya. Kayak misalkan yang impact-nya paling gede itu apa, biasanya aku bakal prioritasin masalah itu dulu dan bikin solusinya. Boleh next slide? Oke, ini mungkin kayak just a little bit kayak misalkan ada juga bisa pakai konsep of helicopter view. Di sini misalkan kayak lebih ke apa ya, kita tuh bisa membiasakan sesuatu tuh melalui structural thinking. Jadi kayak things in love structure. Jadi kayak misalkan kalau kita dikasih case, coba dulu analisis eksternalnya sama analisis internalnya gitu. Jadi kayak bener-bener gather all of the information. Satu-satu gitu kita breakdown. Baru kita bisa merumuskan issue tree-nya. Baru dari situ kita bisa bikin semacam the solutions itself. Boleh next slide? Nah, di sini kalau aku sendiri, kalau misalkan lagi di awal-awal mungkin ngerjain case ya, tapi mungkin pas lagi di tahap preliminary atau semifinal, itu kan biasanya mintanya full paper ya. Nah, tuh aku biasanya coba taruh di appendix sih biasanya, kayak analisis kayak SCR gitu. SCR itu lama lain dari SAQ, SAQ analysis sih. Jadi di mana kalian tuh ketika baca case, agak sistematik itu sih, kayak cara berpikirnya. Misalkan kalian lihat kayak misalkan situationnya apa, misalkan company ini tuh lagi apa sih, terus habis itu data-data yang ada misalkan di case itu apa, sama biasanya aku juga tambah data-data eksternal tuh bisa ngambil dari Statista atau misalkan dari Google atau anything, tapi data yang terpercaya gitu. Terus yang kedua, biasanya aku baru langsung lihat kayak complication ya, kayak kenapa situasi ini tuh perlu ditindaklanjutin, kayak maksudnya seberapa important dan seberapa urgent situasi tersebut, kenapa kita harus kayak menyelesaikan masalah tersebut lah. Dan habis itu peluang dari kita menyelesaikan masalah tersebut itu apa, kayak misalkan dapat benefit apa aja gitu. Jadi kayak melihat impact-nya, kayak apakah impact-nya besar gitu ke company tersebut. Baru yang terakhir di sini kita melakukan semacam resolutions. Jadi kayak kita kira-kira mikir apa sih yang perlu kita lakuin gitu untuk ngatasin masalah atau memanfaatkan peluang tersebut. Oke, boleh next slide. Oke, ini ada juga kayak model of structured thinking. Boleh langsung next slide.
Oke, mungkin dari sini aku biasanya juga pakai Pyramid sih. Jujur, dulu aku tuh tipe yang nggak terlalu structurized, maksudnya nggak terlalu kayak apa ya percaya dengan hal yang seperti itu. Kayak maksudnya udah kalau bikin solutions itu langsung aja, maksudnya nggak usah di breakdown kayak misalkan pelan-pelan untuk problemnya. Tapi itu maksudnya aku baru sadar seberapa penting bikin semacam solutions, tapi based on the structural thinking, kayak di breakdown satu-satu dari data dan informasi, atau misalkan dari isu dan segala macam itu ketika aku ikutan lomba, waktu itu lomba HSBC, HSBC Business Case Competition, kalau kalian tahu, itu lombanya kayak nge-represent each of the university itu kayak cuma boleh ngirim satu tim doang, dan dimana di situ tuh bener-bener apa ya, case-nya tuh emang kayak nggak ini sih, nggak awam, dan di situ tuh aku bener-bener harus kayak di awal ngedefine the problem-nya harus ngedefine the problem-nya tuh harus benar, karena bacaan case-nya tuh nggak kayak lomba-lomba business case yang lain. Mungkin kalau lomba business case yang lain itu udah langsung di state kan, oh problemnya ada di masalah operasional, atau oh problemnya ternyata ada di masalah kayak financial. Nah kalau misalkan di lomba ini yang waktu aku pernah ikutan HSBC itu, dia benar-benar nggak bilang gitu loh, maksudnya kayak problemnya ada di operasional, problemnya ada di finance. Jadi dia bikin ceritanya tuh POV-nya tuh suatu company. Misalkan kayak ngambil company nyata tuh misalkan Google atau misalkan Alibaba gitu. Terus habis itu dia bilang, oh Alibaba ini dibangun tahun segini gini gini, dia lagi gini gini gini, tapi nggak ngasih tau secara langsung, kayak implicitly kayak bilang sebenarnya dia tuh lagi ada masalah ini loh, kayak nggak eksplisit gitu loh, kayak dia tuh ada masalah apa gitu. Dan menurutku dari situ aku jadi mulai sadar pentingnya untuk mendefine problem yang benar, dan pentingnya untuk benar-benar baca the case dan kumpulin data dulu sebelum kita bisa jump in ke suatu solutions atau jump in ke suatu resolution atau kayak kesimpulannya. Makanya dari sini aku bikin piramidanya, itu kayak kita gather all of the data dulu, data dari case sama eksternal. Terus habis itu juga bisa kita bikin dalam bentuk sekumpulan information. Dan dari information itu kan bisa menjadi kayak knowledge gitu ya. Kayak oh ada insight-insight gitulah dari analisis yang kita lakuin. Baru dari situ kita bisa merumuskan the issue tree atau kayak the problem itself itu di bidang apa aja. Kayak nanti ada detail misal root causesnya apa aja. Dan kita baru bisa bikin the solutions. Boleh next slide? Oke, mungkin ini just kayak a little bit, kayak misalkan ada juga pakai metode yang six thinking hats. Misalkan di sini ada yang white hat, terus habis itu ada juga yang kayak si black hat yang caution, sama ada juga yang green hat atau creativity. Nah ini biasa aku juga kayak menerapkan 6 macam ini, cuman aku paling sering pakai yang white hat atau information, jadi kayak fokus ke informasi faktual, terus habis itu fokus ngumpulin data, karena aku kalau misalkan ikutan business case competition, dan biasanya kan suka ada dibolehin pakai lampiran atau appendix, itu aku penuhin sama data-data sih, entah itu data eksternal atau data apapun gitu. Jadi kayak supaya argumen yang aku buat tuh ke juri itu kuat, dan supaya solutions yang aku buat itu memang berdasarkan data yang ada, dan memang kayak masalahnya tuh beneran ada dan memang harus kita selesaikan gitu karena itu urgent. Sama biasanya aku juga sering banget gunain si cautions ini atau yang black hat ini. Jadi bener-bener kayak ngelihat, oh kalau misalkan ada solutions yang A gitu. Kira-kira risikonya apa sih? Terus cara kita memitigasi risiko itu apa? Karena biasanya kalau misalnya aku business case competition, pas aku lagi pitching, terus pas lagi Q&A, sering banget ditanya terkait dengan potensi risiko dari solutions aku, dan sering banget ditanya kayak impact dari solutions aku tuh seberapa besar gitu, kayak dari KPI-nya, dari finance-nya, benar-benar ditanyain di bagian situnya. Sama lebih ke green hat juga atau creativity, karena menurutku sekarang kan menurut aku bisnis case akhir-akhir ini standarnya udah naik dibanding waktu aku masih ikutan awal-awal tahun 2023 kemarin. Sekarang aku lihat benar-benar banyak orang udah inovatif banget. Jadi menurutku harus lebih up to date lagi sih terkait dengan berita terkini. Terus kayak lebih sering mungkin baca-baca lagi, kayak maksudnya kayak tren untuk industri itu gimana sih sekarang. Bisa juga kayak misalnya nonton TED Talks atau misalkan baca berita atau anything gitu. Boleh next slide? Oke, mungkin sekarang aku bakal masuk ke restructuring the problem. Boleh next slide? Yang aku tadi bilang tadi, kalau ini untuk yang SQ analysis atau situation, complication, and key questions, ini juga bisa dimasukin ke appendix kalau misalkan kalian ikut lomba. Tapi ini tuh lebih kayak buat apa ya, kayak approach the problem itself gitu loh. Kayak tahu dulu kondisi awal atau status quo-nya gimana, terus habis itu kita nge-identify misalkan tantangan atau hambatannya itu apa, terus baru kita bisa masuk ke key questions atau gambaran besarnya, kayak objektif besar supaya kita bisa fokus on the solutions gitu. Boleh next slide? Oke, yang seperti aku bilang tadi terkait dengan mutually exclusive. Actually, menurutku dulu awal-awal aku juga nggak terlalu kayak peduli terkait dengan mutually exclusive. Apakah kayak problem ini mutually exclusive or not gitu. Tapi setelah aku ikut banyak lomba, penting banget
yang tadi aku bilang, kita define the problem, baru kita restructuring the problem dulu, yang tadi aku bilang gather all of the data, terus habis itu kita coba cek, ini ada yang beririsan nggak? Atau ini ada yang ini nggak? Kayak maksudnya ini ada yang beririsan nggak? Atau misalkan not mutually exclusive. Karena kalau misalkan apa ya, kalau misalkan beririsan atau misalkan maknanya sama aja, itu nanti jadi kayak semacam overlapping gitulah. Dan nanti akhirnya dampaknya itu kurang bagus ketika kita mengenerate the solutions. Karena solutionnya jadi agak timpang tindih gitu. Jadi lebih baik kalau untuk bikin problem dan juga solutions itu usahakan mutually exclusive. Nanti aku ada contohnya di next slide. Next slide. Oke, mungkin ini example of the match ya, atau misalkan mutually exclusive. Di sini aku kalau misalkan bikin issue tree atau awal juga, mungkin coba kayak bikinnya as simple as possible. Misalkan di sini case-nya ada tentang Unilever, terus habis itu di sini mungkin di case-nya Unilever udah ngomong kayak misalkan dia mau increase their profit. Terus habis itu di sini coba kita cek Unilever itu dari case-nya kira-kira tuh lagi ada problem atau misalkan lagi ada opportunities tuh di bidang apa. Kayak misalkan kita lihat yang misalkan berhubungan dengan profit itu apa. Kalau misalkan profit itu kan pasti hubungannya sama ini ya, kayak misalkan operational cost, sama ada hubungannya juga sama revenue gitu. Operational cost itu kan buat kayak harga atau biaya produksinya gitulah. Terus habis itu revenue-nya itu kan kayak dari hasil penjualannya. Jadi kita bisa menyasar kedua hal itu. Oh, untuk increase their profit, kita harus concern terkait dengan si gimana Unilever bisa nge-reduce their cost atau reduce their operational cost atau reduce kayak harga atau bahan produksinya. Terus habis itu gimana caranya si Unilever juga bisa increase their sales atau meningkatkan their revenue atau misalkan penjualannya. Nah, di sini kita bisa breakdown. Oke, misalkan mau reduce the cost, kita coba mikirin gimana caranya Unilever ini bisa reduce the productions atau input cost, sama gimana misalkan Unilever itu reduce the operational cost. Jadi kayak lebih detail gitu. Jadi kayak nggak hanya berhenti di, oh, how can Unilever reduce cost, tapi kita nggak tahu cost yang mau kita reduce tuh apanya gitu. Karena kan cost itu kan ada macam-macam ya. Terus habis itu di sini kita juga kalau untuk yang misalkan increase sales, kita coba kayak breakdown lagi. Oh, yang misalkan berdampak ke sales itu apa? Misalkan yang pertama, how can Unilever reach new market atau misalkan customer. Jadi kayak misalkan dia mau ekspansi ke pasar yang lebih besar, for example. Atau yang misalkan yang kedua, gimana caranya Unilever bisa meningkatkan purchase frequency per customer gitu. Mungkin kayak bisa ngasih solusi yang lebih personalized ke konsumennya, atau misalkan ngecek kayak demographic trend saat ini seperti apa, and so on and so forth. Boleh next slide? Oke, ini contoh kalau misalkan not match. Kalau yang tadi itu kan contohnya match. Kalau misalnya not match ini yang misalkan ada yang beririsan, misalkan di sini let's say kita mau how can Unilever reduce cost. Kalau yang sebelumnya, yang di slide sebelumnya itu kan kita breakdown ya, kayak misalkan ada yang kita bagi-bagi jadi input atau operational cost, sama ada kita bagi jadi cost apalagi gitu. Nah, kalau misalkan yang di sini, manufacturing expense sama operational spending actually itu sama aja artinya. Karena kan kalau misalkan manufacturing itu kan expense-nya masuk ke operational spending gitu. Jadi itu istilahnya tuh not match lah, beririsan. Dan nanti ini bakal berdampak ketika kalian bikin solutions. Nanti solutions kalian itu nggak match dan nanti solution kalian malah jadi tumpang tindih. Karena kayak sebenarnya maknanya sama aja tapi kalian malah bikin itu menjadi dua hal gitu. Boleh next slide? Nah, kalau ini mungkin contoh kayak framework kalau misalkan aku ikut business case competition, aku bikin issue tree itu kayak gini. Jadi aku misalkan aku breakdown A, B, C-nya. Kayak misalkan yang pertama, masalahnya ada di cost, terus yang kedua ada aspek di growth-nya, terus di yang ketiga mungkin di bagian portofolionya. Terus aku breakdown lagi satu-satu. Emang what happened with the cost gitu. Misalkan ada high logistic cost-nya, terus ada lagi kayak misalkan ada manual operations in areas misalkan. Terus aku coba breakdown lagi kayak root causes-nya, kayak maksudnya penyebab dari high logistic cost itu apa. Terus habis itu aku coba breakdown lagi kayak misalkan penyebab dari manual operations in areas itu apa. Jadi bener-bener ada kayak semacam aspeknya. Terus habis itu the problem of the aspects, baru masuk ke root cause-nya gitu, kayak masing-masingnya. Boleh next slide? Oke, sekarang kita masuk ke business methodologies. Itu biasanya lebih kayak mungkin ngumpulin data, entah itu primary data atau misalkan secondary data gitu. Boleh langsung next slide? Oke, di sini mungkin aku bakal jelasin kenapa itu important. Oke, menurutku sendiri untuk gunain data tuh sebaiknya kalau bisa dua-duanya, primary sama secondary. Karena aku biasanya kalau misalnya lagi ikutan business case competition, dan biasanya kalau misalnya di final, lagi Q&A, juri itu sering banget nanya kayak misalkan kamu udah ngelakuin
primary research atau enggak gitu. Jadi mereka tuh bener-bener pengen tahu apakah kamu udah terjun ke lapangan atau enggak. Kayak misalkan entah kamu udah ngelakuin survei dari Google Form kah, atau misalkan udah interview stakeholders yang terkait kah, atau gimana gitu. Terus habis itu biasanya kalau untuk primary data, ya aku biasanya ya udah aku pakai misalkan Google Form atau misalkan aku pakai yang interview gitu. Nah kalau misalkan secondary data ya kalian bisa collect itu misalkan dari Statista atau misalkan dari jurnal-jurnal, atau dari ResearchGate atau MDPI atau hal lainnya gitu. Boleh next slide? Oke, mungkin ini beberapa contoh buat primary data. Kalau untuk yang business case, aku sering banget pakai yang survei. Jadi yang bagian survei ini, ya kayak biasa, aku misalkan, apa ya, kayak misalkan bikin structured questions gitu. Dan survei ini biasanya aku pakai Google Form, dan biasanya kalau untuk dibikin Google Form itu ya, aku bikin questions-nya memang yang berhubungan dengan case-nya gitu, dan berhubungan langsung dengan case-nya itu lagi ada masalah apa misalkan. Terus kalau yang pilihan kedua, bisa juga pakai FGD. Jujur aku jarang banget pakai FGD, terus abis itu juga bisa bikin interviews. Kalau interviews menurutku, aku sering juga. Aku biasanya bikin interviews itu buat di bagian customer persona. Jadi biar kelihatan kayak, oh aku tuh udah nanya langsung gitu loh ke target konsumennya gitu. Jadi kelihatan kayak, kalau misalkan ada apa ya, ada real evidence-nya gitu lah solutions aku ini. Jadi kayak semacam divalidate dengan mereka ini. Terus habis itu di sini juga mungkin kalau misalkan untuk nyiapin kayak primary data, penting banget kita buat ngedefine the clear research questions. Jadi kayak bener-bener kita pengen tahu kira-kira yang mau kita selesaiin itu apa. Terus habis itu kita juga bisa select the right data collection method, entah tuh pakai survei, FGD, atau interviews. Tapi basically aku sering pakai yang survei sama interviews. Sama kita juga ensure juga ada data accuracy and quality. Maksudnya make sure ini tuh kayak semacam apa ya, kayak maksudnya surveinya itu kayak semacam random gitu loh ke orang-orangnya gitu. Jadi kayak bukan yang diorganize gitu. Jadi biar jawabannya nggak bias gitu lah. Dan mungkin ada beberapa contohnya nanti di next slide. Boleh next slide? Oke, well, buat secondary data, itu aku biasa pakai government reports. Government reports aku sering banget pakai BPS atau enggak data dari World Bank. Itu biasanya datanya bagus banget kalau misalkan kalian pengen tahu terkait dengan demographic trends atau misalkan GDP-nya suatu negara tuh gimana, atau misalkan kayak industri data seperti apa. Terus academic journals, ini bagus juga. Biasanya kalau aku mau bikin semacam theoretical framework, karena biasanya kalau di business case competition, aku kalau pakai framework tuh gak hanya yang framework yang udah mainstream, misalkan kayak PESEL kayak atau misalkan yang kayak um, free U analysis atau misalkan value chain, tapi aku juga masukin framework yang mungkin orang-orang atau peserta lain tuh nggak masukin, biar maksudnya paper aku bisa lebih stand out gitu. Biasanya di sini aku pakai theoretical framework yang mungkin dari jurnal-jurnal gitu. Kayak aku mungkin masukin beberapa gambar diagram atau misalkan aku coba research lagi lebih dalam gitu. Kayak case ini tuh kira-kira bisa di-solve dengan theoretical framework apa gitu. Terus aku juga biasanya ngelakuin market research firms. Ini juga bisa dari Statista atau misalkan dari Nielsen. Statista sama Nielsen ini menurutku PDF-nya bagus. Dan biasanya aku coba lihat buat industry report gitu. Sama aku biasanya juga pakai companies annual reports kalau misalkan mau bikin financial projections gitu. Jadi biar supaya aku bikin apa ya, financial projections selama 3 sampai 5 tahun mendatang tuh nggak jauh lah atau maksudnya sesuai gitu. Boleh next slide? Oke, sekarang mungkin langsung masuk ke bagian gimana sih caranya memilih analysis tools. Boleh next slide? Nah, kalau untuk tool ini sendiri, aku mungkin di awal-awal kalau waktu ikutan business case competition, aku agak buta gitu loh sama maksudnya analisis ini dibutuhin BCC itu apa, kayak bener-bener zero ilmu lah terkait dengan itu, kayak aku nggak tahu harus pakai analisis apa yang cocok. Jadinya waktu di awal-awal semua analisis aku pakai, udah pakai PESEL, udah lagi pakai Porterfy Forces, udah intinya semua analisis yang ada tuh aku masukin gitu ke dalam satu paper, which is itu kan nggak efisien ya, dan habis itu kadang kayak ya apa ya, nggak ada gunanya gitu loh, karena kita kayak nggak dapat insight gitu dari analisis analisis itu. Misalkan kayak analisis itu tuh nggak perlu sebenarnya dimasukin ke paper kita gitu. Nah, mungkin aku bisa breakdown jadi dua. Yang pertama tuh kalau untuk common tools yang biasanya bisa kita gunakan buat analysis, ada yang biasanya buat market analysis. Market analysis nih aku sering banget buat ngerti terkait dengan industry trend atau dynamics dari case tersebut gitu. Sama biasanya aku juga pengen meng-analyze the competition intensity and market attractiveness of the industry gitu. Biasanya kalau di market analysis, tiga framework yang paling aku sering pakai itu SWOT atau TAUS gitu.
Kayaknya SWOT atau TOS itu hampir aku sering pakai karena aku pengen tahu kondisi internal dari perusahaan itu seperti apa, terus opportunity mereka itu apa, dan threat-nya mereka itu seperti apa. Terus aku juga biasa pakai PESEL kalau misalkan case itu lebih ke masalah eksternal gitu. Karena kan case itu kan ada yang misalkan dia pengen apa ya, maksudnya pengen menyelesaikan masalah internal aja. Misalkan kalau internal itu kan mungkin masalah HR atau masalah operational, berarti kan itu kan masalah yang within the company atau di dalam company-nya. Ada juga yang mungkin mereka pengen yang eksternal, misalkan pengen expand the market atau misalkan sales, meningkatkan sales revenue. Biasanya di sini aku pakai PESEL gitu. Jadi biar tahu tren-tren masyarakat itu seperti apa. Dan aku pakai Porter Five Forces juga buat melihat terkait dengan market attractiveness atau the competition within the industry itself gitu. Nah, terus selanjutnya aku kalau misalkan yang aspek kedua untuk internal capability review, kayak seperti biasa aku pakai SWOT lagi, terus aku pakai Frio analysis, tapi Frio ini aku agak jarang sih, kecuali case itu terkait dengan operational, sama bisa pakai 7S McKinsey. Boleh next slide? Oke, mungkin ini kayak seperti biasa kalau untuk SWOT, aku bakal breakdown. Kalau misalkan untuk SWOT itu sendiri, mungkin yang kita tahu tuh kayak, oh ya udah cuma terkait dengan strength, weakness, opportunities, and sama threats itu sendiri. Cuman kayak after I ikutan banyak business case competition, aku bikin kayak semacam SWOT matrix gitu. Kayak misalkan yang strength sama opportunities, terus habis itu strength sama threats, terus habis itu weakness sama opportunities, sama weakness sama threats. Jadi bener-bener kayak di breakdown satu-satu gitu loh, kayak supaya biar dapat insight-nya gitu lah. Dan biasanya aku nge-highlight terkait dengan strength opportunities sama weakness sama threat-nya gitu. Dan biasanya aku nanti hubungin ke bagian solutions aku dan hubungin juga ke PESEL analysis. Boleh next slide? Oke, mungkin di sini di PESEL. PESEL itu kan yang seperti aku tadi bilang, kalau kalian pengen understand the external condition atau misalkan the macro environment itself, di sini tuh biasanya aku breakdown kalau untuk PESEL ini kan ada political, economic, social, technological, legal, sama environmental. Tapi biasanya untuk PESEL bisa kok kayak kalian tuh cuman pakai aspek yang P sama S sama S-nya doang atau P-nya doang. Atau misalkan cuman bagian yang political sama technological aja. Jadi kayak menurutku disesuaikan dengan case-nya aja sih. Kayak maksudnya case-nya tuh pengen menyelesaikan masalah apa gitu. Boleh next slide? Nah, ini sekarang terkait dengan contoh dari Porter Five Forces Analysis. Ini kan kalau di Porter Five Forces ada 5 aspek. Yang pertama tuh kayak misalkan threat of new entrants ya, misalkan kayak seberapa mudah sih untuk new players itu atau misalkan pemain baru untuk enter atau masuk ke industri tersebut gitu. Terus ada juga ngebahas aspek terkait dengan bargaining powers of suppliers-nya, kayak misalkan berapa sih seberapa besar gitu power yang dimiliki oleh si supplier terkait dengan si cost sama terkait dengan si cost atau inputs gitu. Terus ada juga bargaining power of buyers-nya, kayak misalkan seberapa besar sih konsumen mereka nih untuk mendemand lower prices or better quality gitu. Terus ada trade off substitutes-nya, misalkan how easily the customer can switch to alternative products or services. Kayak misalkan semacam barang tiruannya lah. Sama ada yang terakhir tuh industry rivalry-nya atau how intense the competition is among existing players. Which is ini biasanya aku paling sering pakai insight yang industry rivalry itu biar tahu kayak semacam competition within the industry dan habis itu market share-nya in the industry gitu. Jadi kayak biar bisa meningkatkan lah semacam unique selling proposition dari company kita. Nah, kalau untuk yang Porter versus analysis, itu aku sering pakai kalau misalkan case-nya mau expand the market gitu, atau misalkan mau ekspansi market, atau misalkan mereka pengen meng-attract atau capture new customer, atau misalkan pengen meng-attract misalkan kayak new apa ya misalkan investor gitu for example atau misalkan mereka pengen sustain in the industry gitu karena kan kalau misalnya mau sustain in the industry kan kita harus kayak meningkatkan keunikan dari company itu sendiri gitu. Next slide. Oke, ini ada juga kayak misalkan 3C analysis. 3C ini aku pakai semenjak waktu aku ikutan HSBC, karena waktu di HSBC Business Case itu kan aku bener-bener nggak ada waktu kan untuk maksudnya bikin analysis sedetail itu, kayak misalkan pakai PESEL yang very detail, atau misalkan pakai 7S McKinsey. Jadi the only one of the analysis yang biasa aku pakai gitu adalah 3C. 3C ini biar kayak lihat kayak the company, misalkan tahu the company strength-nya, capabilities, and resources-nya. Karena di sini udah merecap semuanya. Kayak habis itu ada customer juga. Kayak di customer-nya kita bisa lihat kayak the target customers itu siapa. Terus habis itu kira-kira yang mereka butuhin itu apa. Terus yang terakhir adalah kompetitornya. Kayak maksudnya kompetitor itu siapa aja.
Dan habis itu kita compare dengan mereka tuh di aspek apa aja, dan kita coba lihat unique selling proposition-nya. Biasanya aku kalau di competitor analysis, aku sering banget highlight the unique selling proposition in each company gitu. Boleh next slide? Oke, ini mungkin contoh dari valuation analysis, tapi ini kalau misalkan masalahnya operational, jujur aku agak sering pakai ini karena menurutku frameworknya lumayan advance gitu. Kalau misalkan case-nya memang operational gitu, tapi agak jarang sebenarnya. Next slide. Oke, mungkin sekarang aku bakal jelasin terkait dengan how to pitch, dan di sini nanti tuh aku ada contoh-contoh deck-nya, misalkan deck yang background sampai deck-nya dia pas nyampe udah di bagian implementation. Boleh next slide? Oke, mungkin kalau untuk bikin the pitch deck itself sama make the storyline, dulu aku sempat struggling waktu awal-awal, mungkin pas aku masih maba, waktu aku semester 2-an. Aku dulu kalau bikin deck tuh, aku sebenarnya nggak terlalu tahu kan deck business case itu kayak apa. Jadi aku berpikir deck business case itu kayak deck presentasi di kelas aja gitu, kayak ya udah kayak taruhnya ya apa ya agak low effort gitulah. Tapi after aku apa ya maksudnya ikut banyak business case competition, menurutku penting banget kalau misalkan kita tuh bikin semacamnya tuh top down approach gitu. Jadi kayak misalkan kita tahu gitulah key insight-nya atau misalkan analysis-nya. That's why aku tadi bilang kumpulin all of the information atau data dulu, jadi analisis internal atau eksternal. Baru di situ kalian bisa taruh semacam issue tree. Sebenarnya issue tree itu fungsinya menurut aku untuk merecap semua analisis kalian dan merecap the problem yang kalian temuin tuh apa within the company gitu. Baru bisa followed by supporting backup slides atau misalkan kayak argumen-argumen kayak untuk solutions gitulah. Terus habis itu di sini menurut aku penting banget kalau misalkan bikin deck, kalian harus tahu gitu loh kayak dari tiap slide itu kalian pengen mau menyampaikan apa, urgensinya apa, sama make sure the storyline tuh ada gitu, kayak nyambung gitu lah per slide. Jangan tiba-tiba kalian baru masuk nih, kayak misalkan ke analisis gitu. Tiba-tiba next slide ada solutions gitu. Itu kan nggak make sense gitu. Kayak maksudnya, biasanya juri kayak ngeliat, oh ini logical thinkingnya agak kurang gitu loh. Jadi kayak maksudnya, ya bikinnya kayak structurized gitu lah. Dari analysis, baru masuk ke issue tree, baru masuk ke solutions, baru sampai ke implementation gitu. Jadi kayak ada storyline-nya. Jadi biar istilahnya juri itu bisa mengerti gitu loh. Terus habis itu paham juga buat bikin judul yang menarik atau misalkan mungkin subtitle juga. Jadi biar ada storyline-nya gitu. Sama juga bisa kita highlight the keywords juga kayak kira-kira dari slide ini apa ya? Kalau sekarang tuh biasanya pakai key takeaways gitulah dari tiap slide-nya. Boleh next slide? Oke, mungkin kayak aku mau breakdown juga parts in pitching. Mungkin kalau ini di parts in pitching bisa juga kayak ada opening and background. Ya biasanya aku pakai hook. Hook itu entah pakai gimmick atau misalkan rhetorical questions atau misalkan kayak hook biasa, kayak dari quotes gitu. Terus aku juga biasanya langsung masuk ke executive summary. Jadi executive summary itu buat merangkum gitu, solutions-nya apa, terus habis itu problem of the case itu apa, sama habis itu impact yang aku bikin itu apa. Biasanya kalau dari impact itu kan breakdown jadi dua ya, KPI. Mungkin dari bagian brand-nya sama financial-nya. Terus baru di sini bikin semacam terkait dengan industri dan background analysis. Baru company profile ini biasa aku jadiin satu slide gitu. Kalau untuk yang background, industry analysis sama company profile. Next-nya aku biasanya bikin analysis and solutions, misalnya internal sama eksternalnya, baru bikin kayak semacam issue tree-nya, baru yang paling terakhir tuh aku masukin implementations, atau misalkan kayak financial projection, timeline, KPI, and risk and mitigation gitu. Boleh next slide? Oke, ini mungkin aku ada contoh. Ini tuh waktu aku ikutan HSBC Business Case Competition, di sini kalau misalnya ikutan HSBC itu kan kayak kita bener-bener cuma dikasih waktu 3 jam buat baca case-nya, dan habis buat baca case-nya juga untuk bikin the whole deck gitu, baca case, bikin the whole deck, sama dalam waktu 3 jam itu kita kayak karantina gitu sih, kayak bener-bener nggak boleh pegang HP, nggak boleh kayak istilahnya apa ya, kayak misalkan ada nggak boleh punya catatan atau apa, jadi bener-bener masuk ke ruangan selama 3 jam, cuma dikasih kayak kertas gitu, ya kertasnya cuma 30 slides doang, terus habis itu kayak pensil bolpen dah gitu doang, kayak bener-bener nggak boleh ada alat-alat eksternal lain gitu. Nah di sini ketika aku SBC harus kayak bikin apa ya, bikinnya agak cepet gitu buat decknya. Mungkin di sini contohnya tuh adalah kita bisa bikin headline dari slide-nya. Misalkan di sini aku pengen ngasih tahu the synergy atau the apa ya, kayak misalkan the synergy of my solutions, waktu itu aku yang solutions namanya feel and deal gitu. Terus di sini aku di bawahnya tulis segmentasi bagian dari presentasinya biar juri tuh tahu, oh kita udah nyampe di bagian solutions atau oh kita baru nyampe di bagian analysis gitu kayak di bawahnya. Sama bikin juga kayak the key objective of the slide gitu. Jadi kayak
juri kan biasanya pengennya lihatnya langsung cepat gitu kan. Kayak maksudnya apa sih yang sebenarnya pengen kamu kasih tahu gitu dari slide ini. Jadi aku biasanya suka pakai key takeaways atau kesimpulan dari slide tersebut. Boleh next slide? Oke, ini mungkin contoh dari executive summary. Konteks executive summary itu di breakdown jadi 5 hal sih biasanya. Kayak misalkan objektifnya apa, terus habis itu problemsnya apa, terus habis itu key questionsnya atau objektifnya apa. Key question lebih ke apa ya problemnya yang mau kita define. Terus solutionsnya atau solution overview sama impact. Nah, kalau untuk impact, biasa aku bagi jadi financial indicator sama branding indicator. Atau misalkan financial indicator sama environmental aspeknya kayak lebih ke ESG-nya gitu sih. Next slide. Oke, misalkan nih untuk background, kalau background aku biasanya nyampurin sih, kayak industri sama company profile, itu aku coba campurin jadi satu gitu. Kayak misalkan di sini aku kayak ngelihat the market trend seperti apa, the market driver-nya apa, the market restraint-nya apa. Terus di sini aku juga coba bikin juga Thumb Samson-nya. Oke, mungkin kelihatannya aneh kayak bikin Thumb Samson di awal, cuman di sini tuh aku pengen lihat potensi dari market industry wipers itu, waktu itu tuh berapa persen gitu. Jadi biar langsung aja gitu sih bikin industri trennya. Karena di slide-slide selanjutnya tuh aku masih ada banyak analisis lain gitu. Boleh next slide? Oke, buat competitor analysis itu biasanya aku bikin kayak gini. Ada competitor landscape-nya, kayak misalkan aspek-aspek kayak gitu. Terus di paling bawah aku bikin kayak semacam key takeaways-nya. Sama aku bikin kayak semacam the competitor positioning map gitu. Kayak misalkan apa ya, kayak aku coba compare gitu entah tuh dari bagian quality, atau di bagian reputations, atau di bagian price, atau misalkan di bagian product distribution ya. Jadi kayak mencoba nge-create gitu sih, kayak mencoba nge-compare in every aspect gitu. Terus melihat kayak misalkan brand-brand lain itu posisinya udah di mana sih? Terus habis itu brand kita tuh harusnya posisinya di mana supaya misalkan kita bagus di market. Boleh next slide? Oke, mungkin ini beberapa contoh lagi terkait dengan solutions. Ini waktu aku ikut entrance, kalau untuk yang solutions, biasanya aku di slide yang paling kiri, itu tuh aku pakai key driver. Key driver tuh lebih ke argumentasi awalnya sih, kayak maksudnya kenapa kamu mempropose solution tersebut gitu. Kayak misalkan argumen kayak why-nya gitu sih. Terus habis itu kayak why is it important and the urgency itself gitu. Terus baru di bagian kanannya itu full of the solutions biasanya aku taruh kayak detail-detailnya. Boleh next slide? Oke, mungkin ini sekian dari aku. Mungkin aku mau serahin ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Cia. Oke, sekarang nih ternyata menarik banget ya tadi dan juga berdinamika juga ya ternyata terkait proses persiapan dan cara untuk mempersiapkan lomba ini. Oke, jadi aku izin kasih summary-nya. Materi ini tuh jelasin nih kalau misalnya kunci memenangkan business case competition adalah kita harus tahu dulu nih masalahnya itu secara terstruktur dengan mengidentifikasi apa sih sebenarnya root cause-nya dan juga nyusun-nyusun analisis secara logik dengan pakai framework yang tepat nih. Dan juga pastinya kita bakal bisa memvalidasi temuan dengan data-data yang relevan, lalu juga merancang solusi yang visible dan juga berdampak. Nah, selain itu, peserta ini juga perlu nih menyampaikan ide melalui presentasi yang memiliki alur cerita yang jelas dan pastinya didukung juga dengan insight yang kuat serta implementasi yang terukur agar solusinya dapat meyakinkan juri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya dan bisa untuk menuliskan di kolom komentar juga nih dengan format nama underscore pertanyaan. Untuk pertanyaan kita akan simpan 3 pertanyaan terlebih dahulu ya yang akan dijawab oleh pembicara dan akan berulang selama seperti itu selama 20 menit. Oke, wah udah ada nih pertanyaan dari Rehan. Hai Rehan. Hai Kak, aku mau tanya untuk case yang temanya persoalan funding, untuk analisisnya bagaimana ya? Frameworknya pakai yang internal kah? Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan lagi, boleh langsung aja nih dijawab kepada Kak Cia. Dipersilakan. Oh wait, kalau misalkan case-nya terkait dengan funding, ini ada konteksnya gitu nggak ya? Misalkan company-nya gitu atau apa? Oh, mungkin kalau funding, I assume berarti dia masih company yang awal ya. Kayak misalkan dia masih company yang mungkin yang kayak apa ya? Maksudnya masih butuh angel investor, for example, atau masih butuh apa ya kayak investasi gitulah dari company-company gede gitu. Mungkin kalau aku untuk analisisnya eksternal sih, karena kan dia ngomongin funding ya.
Nah, kalau misalkan ngomongin funding, itu kan kita untuk meningkatkan funding atau supaya orang mau invest ke company kita kan kita harus meningkatkan semacam kayak unikan dari company kita gitu loh. Kayak misalkan meningkatkan unique selling proposition of our product gitu atau services gitu. Jadi kayak biasanya aku pakai competitor analysis itu bisa. Jadi kayak aku melakukan benchmark dari brand itu. Kayak aku coba benchmark dari brand-brand yang udah gede sama brand-brand yang lokal gitu. Terus aku juga biasanya pakai ini sih Puzzle juga karena aku pengen tahu gitu kondisi eksternalnya. Di Puzzle ini aku pengen tahu kayak misalkan demographic trennya itu seperti apa, terus habis itu misalkan kayak legal trennya gimana, environmentalnya gimana, social trennya gimana. Sama aku biasanya juga kondisi internalnya, misalkan analisis SWOT-nya gitu. Kalau nggak analisis SWOT, analisis Prio gitu sih. Mungkin itu sih kalau untuk yang masalah funding gitu. Oh, perusahaan minyak daur ulang. Jujur ini spesifik, kalau misalnya perusahaan minyak daur ulang kayak gas and oil, itu biasa aku juga kayak gitu, tapi mungkin fokus ke bagian apa ya, supply chain analysis ya sih. Kayak aku, kalau gas and oil kan dia masalahnya lebih tentang supply chain kan. Itu biasa aku ngomongin di situ, supply chain, Passel, sama paling Prio bisa, sama juga bisa bagian lebih ke competitor analysisnya sih. Dan nanti coba bikin matrix-matrixnya gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku, untuk Rehan. Oke, baik Rehan. Apakah sudah menjawab? Semoga sudah menjawab ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja nih, langsung ke dari Kak Alicia. Mau tanya Kak, selama pengalaman ikut BCC, adakah common mistake yang sering dilakuin peserta tapi jarang disadari? Oke, boleh langsung aja nih, Kak Cia. Oke, common mistake sebenarnya tuh lebih ke define the problem itself sih. Makanya pas aku jelasin itu aku lebih lamain di bagian define the problem. Soalnya dulu waktu awal-awal aku ikutan business case competition, waktu masih maba, aku tuh bener-bener apa ya? Mungkin aku merasa solution aku tuh nggak menjawab the problem karena aku tidak mendefine the problem dengan benar. Banyak orang mungkin berpikir kan langsung, oh, berarti dari padahal kita baru baca case nih, baru baca kayak case-nya doang, PDF-nya doang, belum melakukan riset apapun, belum melakukan kayak gather the information atau data gitu. Kayak karena kita udah jump to the solutions, kayak oh, solutionnya harus A, B, C gini, tapi kita tidak mengconsider dan kita tidak mencoba memvalidate all of the problem yang udah kita define. Nah, mungkin dari aku common mistake-nya lebih ke define the problem sih, karena define the problem itu kan butuh waktu yang cukup lama sebenarnya menurutku dibandingkan membuat solution. Karena kalau misalkan kita udah tahu problemnya apa, bikin solution tuh udah lebih mudah. Kayak ya udah kita benchmark aja dari company lain yang udah sukses misalkan atau kayak kita mungkin kayak cari dari berita-berita terkini atau apa gitu. Sama mungkin yang kedua dari aku sendiri selain define the problem terlalu ngasih banyak analisis. Jadi semua analisis ditaruh gitu. Kayak dulu aku juga kayak gitu kayak Pesel ditaruh, terus habis itu si Porter ditaruh, semuanya ditaruh tanpa tahu gitu maksud dari pest analysis itu apa, terus Porter itu apa, kayak aku tuh nggak tahu tujuannya itu apa gitu. Mungkin dua itu sih kalau dari aku for the common mistakes. Oke, terima kasih Kak Cia. Semoga pertanyaannya menjawab ya, Alicia. Oke, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaannya dari Kak Raffi Raido. Halo Kak, aku mau nanya, apakah Kakak punya personal tips supaya analisis root cause kita tidak bersifat bias hanya demi menyelaraskan dengan solusi yang kita propose? Oke, boleh langsung dijawab Kak Cia? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri lebih ke sering apa ya baca case-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh sering kayak discuss with the teammates juga. Karena menurutku kunci dari bagusnya kita root cause juga, terus habis itu bagusnya solution kita. Kayak maksudnya biar solutionnya nanti nggak tumpang tindih gitu. Karena kan ada hubungannya dari define the problem. Itu adalah communication with the teammates gitu. Menurutku harus bonding. Dan yang kedua harus communicationnya jelas dengan teammates. Kayak kita harus tahu misalkan dalam satu tim tuh biasanya kan bertiga sampai berempat ya. Kayak kita harus tahu si A ini ngerjain apa. Misalkan si B ini ngerjain apa, si C ini ngerjain apa, dan si D ini ngerjain apa. Jadi bener-bener tahu gitu sama kita make sure POV dari setiap masing-masing tim member tuh sama gitu loh. Jadi sering meeting gitulah, sering kayak misalkan Google Meet atau sering ketemu gitu, kayak sering discuss gitulah. Sama menurutku penting banget buat menyamakan apa ya POV antar teammates gitu sih. Mungkin itu ya kalau biar the problem itu nggak tumpang tindih gitu. Terus habis itu yang kedua harus tahu juga kira-kira tuh yang mau kita selesain tuh problemnya itu apa. Terus habis itu coba breakdown bikin issue tree gitu loh. Kayak misalkan, oh ada di masalah marketing, ada di masalah operational, terus ada juga di masalah financial. Nah dari situ di breakdown lagi. Misalkan di financial ada apa, terus root causesnya apa. Jadi kayak benar-benar dicek terus gitu sih. Biar nanti kayak
nggak apa ya, maksudnya biar kita tuh mutual eksklusif gitu lah. Oke, mungkin itu sih. Oke, terima kasih Kak Cia. Semoga menjawab ya Kak Raffi. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Kak Hilmi. Izin tanya Kak, seberapa jauh kita perlu tahu industri baru yang dijadikan case buat kasih solusi yang oke? Dan apa metode riset yang paling efektif Kak? Oke, boleh langsung dijawab Kak Cia. Sorry, yang apa? Oke, aku izin ulang pertanyaannya. Pertanyaan dari Kak Hilmi, seberapa jauh kita perlu tahu industri baru yang dijadikan case buat kasih solusi yang oke? Dan apa metode riset yang paling efektif nih menurut Kak Ciat? Oke, kalau misalkan industri baru, biasanya aku lihat 5 tahun ke belakang sih. Mungkin kalau tahun 2026 berarti kan 2021 sampai 2026 ini kan. Jadi bener-bener kayak coba lihat berita-berita gitu sih. Kayak aku lebih nekenin di market trends, terus habis itu market revenue of the industry. Terus aku juga pengen tahu juga kayak misalkan demographic trendnya, kayak misalkan di industri ini market paling besar tuh di generasi apa? Misalkan Gen Z kah, Gen X kah, atau milenial kah? Terus aku juga kalau di industri ini aku pengen tahu juga behavior dari masyarakatnya itu apa. Kayak misalkan mereka tuh cari apa sih di industri ini? Kayak misalkan mereka tuh pengennya tuh yang seperti apa. Jadi bener-bener ngasih solution nanti bisa personalize ke customer gitu. Terus habis itu metode riset yang paling efektif menurutku dua-duanya sih, primary sama secondary sih. Kalau secondary itu kan kalian juga butuh kan, of course, kayak misalkan buat analisis yang kayak industri atau misalkan financialnya atau misalkan mungkin kayak buat bikin background itu sendiri atau misalkan buat bikin market sizing itu sendiri. Jadi menurutku secondary data tuh penting juga, cuman primary juga penting karena biasanya aku suka ditanya di juri kalau di Q&A kayak kalian udah ngelakuin riset secara langsung nggak, kalian udah langsung kayak misalkan interview nggak ke target konsumennya, dan nanti biasanya mereka minta kayak semacam ini sih buktinya gitu, dan biasanya aku taruh di appendix gitu hasil dari misalkan Google Formnya atau misalkan hasil aku dari interview dengan orangnya, itu biasanya aku coba kalau nggak taruh di appendix aku bikin tuh jadi customer personanya gitu atau customer analysis. Mungkin itu sih dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Cia. Semoga pertanyaannya menjawab ya Kak Hilmi. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Kak Dania. Kak Cia pernah ikut kelas mentoring gitu nggak Kak? Apa semuanya otodidak? Aku mentoring jujur nggak pernah. Maksudnya kayak bukan otodidak juga ya. Cuman kalau misalkan kita ikutan lomba-lomba, itu kan jadi makin ketemu ya sama teammates atau misalkan peers-peers yang ambis lomba gitu. Dulu tuh awal-awal aku juga waktu maba, aku bener-bener nggak tahu gitu loh business case itu bentukannya seperti apa. Itu pun karena aku diajak temanku gitu kayak ada lomba tuh namanya business case competition. Dari situ aku baru tahu gitu loh. Karena aku dulu tuh seringnya ikutnya business plan atau innovation competition. Terus dari situ aku dapet materials business case karena aku sempet kayak apa ya, kalau di lomba-lomba itu terutama pas kita udah final, misalkan kalau finalnya offline ya, itu kan bakal ketemu sama tim-tim lain ya, atau misalkan bakal ketemu sama kompetitor lain ya, dan dari situ tuh biasanya sering ngobrol-ngobrol kan, atau istilahnya TW-TW lah, atau nanya-nanya gitu. Nah, dan dari situ tuh aku suka minta mungkin materialsnya gitu sih, kayak aku pengen lihat gitu loh, kayak misalkan beberapa deck mereka tuh gimana, atau misalkan aku tuh kalau misalkan lagi pitching, kalau misalkan final pitching kalau offline, itu kan kadang ada yang maksudnya final pitchingnya itu kan bisa dilihat oleh semua peserta. Dan dari situ tuh aku bisa lihat, oh deck yang misalkan bagus tuh begini loh, misalkan deck yang menang tuh yang kayak gini loh. Dan dari situ aku jadi belajar terus gitu sih, sama mungkin dari aku sendiri, aku coba buat sering apa ya, ngajakin ke tingkat lomba. Dulu aku kayak gitu waktu masih maba, waktu ya sekitar aku semester 2-an sih atau 3. Kayak aku tuh lihat kakak tingkatku yang sering-sering ke lomba business case dan udah menang. Dari situ tuh aku istilahnya, aku emang orangnya agak curious sih. Aku tanya-tanyain gitu loh. Kayak aku tanya-tanya kayak kira-kira gimana sih Kak? Kayak misalkan kayak biar bisa menang lomba atau misalkan framework yang perlu aku pelajarin tuh apa. Terus habis itu kadang tuh dikasih gitu sih kayak misalkan Google Drive atau misalkan kayak kumpulan deck mereka atau misalkan kumpulan paper mereka, dan mungkin kuncinya lebih ke being curious sama sering apa ya, tanya-tanya sih sebenarnya. Kalau aku dulu pas maba kayak gitu sih. Jadinya kayak lebih ke ya belajar terus aja gitu sih, dari kayak pas lagi lombanya, pas lagi final pitching. Biasanya kalau lagi final pitching juga suka dapat mentor-mentor juga kan, kayak dapat mentor dari lombanya gitulah. Misalnya kan ada mentor kliniknya atau apa tuh, biasanya aku juga ikutan juga. Terus aku juga dulu tuh sering banget ngoleksi deck-deck orang gitu, atau misalkan dulu sering banget, misalkan aku kayak even aku beli buku gitu loh, buku case review gitu.
kayak misalkan case review 101 atau misalkan beli buku yang case yang kayak misalnya dari BCG atau misalnya dari McKinsey atau dari 180 DC. Karena dulu aku sempat ikutan lomba HSBC kan, dan dari situ tuh HSBC tuh bener-bener improng gitu loh case-nya, kayak bener-bener apa ya, kita nggak bisa lihat Google dan segala macam, jadi harus bener-bener terbiasa nge-crack the case. Mungkin itu sih dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Cia untuk jawab ya pertanyaannya. Untuk pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Matthew. Hai Kak Patricia, aku ada mau nanya nih, kalau kita ada case competition dan jurinya kita tuh kira-kira udah tahu nih siapa aja. So we tailor the pitch deck supaya bisa lebih match dengan jurinya. Misalnya nih, jurinya adalah profesional di bidang marketing. Oke, boleh langsung dijawab kan ya? Iya, menurut aku penting banget buat tailor di pitch deck-nya itu supaya lebih match dengan jurinya sih. Biasanya aku kalau misalkan lomba udah mau final pitching, mungkin dari Instagramnya ya atau dari mana gitu kan suka ada di ini kan dipublish kan untuk juri finalnya tuh ini. Biasanya aku tuh coba cek LinkedIn-nya mereka sih, kayak aku coba cek gitu loh, kayak maksudnya background-nya dia tuh di mana. Entah tuh mungkin background dia di bagian marketing atau misalkan jurinya ini datang dari FMCG company atau misalkan dari Big Four atau misalkan dari mana, dan dari situ nanti deck aku bakal disesuaikan dengan juri sih, dengan backgroundnya juri. Kalau misalkan jurinya tuh professionally marketing dan maybe case-nya buat marketing, dan aku bakal coba fokus bikin decknya itu kayak orang apa ya, misalkan orang marketing gitulah. Kayak aku bakal nekenin di branding indicators-nya, bakal nekenin di kayak marketing funnel yang one by one ketika bikin solutions. Terus kalau misalkan dia jurinya misalkan let's say akademisi, yang aku temuin adalah biasanya kalau jurinya akademisi atau dosen, mereka lebih senang theoretical framework gitu, kayak lebih suka fokusnya di bagian analisis. Dan di situ nanti biasanya aku bakal banyak-banyakin analisisnya, terus aku bakal nge-cite juga, kayak ngasih citasi, kayak misalkan aku tuh dapat dari jurnal ini gitu, makanya aku bikin this kind of theoretical framework gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Terima kasih banyak Kak Cia. Semoga menjawab ya pertanyaannya untuk Kak Matthew. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak, tapi di private message nih Kak aku. Mungkin nanti bisa ditampilin juga di public. Dari Kak Aulia. Mau tanya nih Kak, kalau ada konsep atau solusi yang sama, tapi ingin disajikan dengan cara berbeda agar terlihat unik. Bagaimana ya Kak, bagaimana sebaiknya disajikan? Oh, aku mau follow up sih, konsep dan solusi yang sama tuh berarti solusinya agak sama kah? Atau misalkan solusinya tuh menyelesaikan aspek yang sama kah? Oke, mungkin untuk Kak Aulia gimana nih? Kalau yang aku tangkap nih Kak, mungkin dari Kak Aulia itu adalah oh sudah dijawab nih. Solusinya menyelesaikan permasalahan yang sama Kak. Oh jadi case ini adalah solusi yang mirip-mirip nih Kak, yang menyelesaikan permasalahan yang sama. Oh, berarti ini ya, untuk satu problem mungkin let's say kita ada semacam dua subsolusi gitu atau tiga subsolusi. Bisa aja sih, cuma menurutku coba make sure maksud atau tujuan dari solusi itu beda gitu loh. Kayak misalkan yang solusi ini, misalkan case-nya marketing ya, yang solusi ini mau meningkatkan awareness-nya dulu dari konsumen. Terus yang solusi yang kedua ini mau meningkatkan semacam interest-nya dari konsumen. Karena kan awareness sama interest itu sebenarnya dua aspek yang hampir sama kan. Kalau awareness itu kan mungkin lebih kayak ke soft selling aja gitu biar dapat market attention aja gitu, kayak misalkan kira-kira lebih ke inilah kayak biar di notice dulu lah si brand ini. Nah kalau misalnya interest itu kan lebih ke hard selling ya, menurutku bisa aja, cuman kayak agak bukan agak sih, menurutku programnya harus beda gitu sih. Mungkin di bagian awareness dia masih yang kayak ya udah lebih ke product brandingnya aja atau misalkan lebih kayak ke KOL-nya aja gitu. Nah mungkin di bagian interest itu udah masuk ke hard selling-nya, misalkan kayak kalian mengeducate the market, kayak kalian jelasin kayak misalkan the KOL itself itu bikin kontennya apa. Jadi bener-bener didetailin gitu sih. Oke, terima kasih Kak Cia. Semoga menjawab ya untuk Kak Aulia. Sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan dari Kak Adinda. Hai Kak, kalau berdasarkan pengalaman Kakak, cara apa yang paling efektif untuk bisa memenangkan bisnis? Apakah ide solusi dulu, baru menyusun sutri yang relevan dan mendukung solusi tersebut, atau justru sebaliknya? Boleh langsung dijawab Kak Cia? Oke, mungkin dari aku sendiri lebih ke menyusun issue tree dulu sih. That's why aku tadi bilang sebelumnya kalau common mistake yang biasa sering kita lakuin itu adalah langsung idea the solution itself. Karena kadang kita pas udah keburu idea the solutions, tiba-tiba kita ada kepikiran hal baru lagi gitu loh. Kalau misalkan kita belum
mendefine secara jelas terkait dengan the problem sama analisis-analisis yang lain-lainnya gitu. Jadi menurutku penting banget buat ketika kalian baca case, kalian coba kayak misalnya brainstorm kan ya, pastinya dengan teammate kayak oh kita nemu problem di sini nih. Terus habisnya dari problem ini misalkan kita ngambil kesimpulan problemnya adalah di bagian marketing dan also operational. Nah dari situ tuh baru kalian kayak apa ya biasanya aku sama teammate sih aku langsung kayak bagi-bagi tugasnya itu lebih ke analisis sih kayak misalkan oke kita coba deep dive lagi kira-kira what happened gitu loh dengan marketing sama operationalnya terus faktor eksternalnya apa terus aku bener-bener coba cek website dari company-nya itu sendiri gitu sama website dari kompetitor-kompetitornya jadi bener-bener analisis dalam dulu terus analisis eksternalnya juga gitu baru kalian bikin apa ya kayak problemnya atau kayak issue tree-nya gitu baru dari situ kalian baru bisa bikin solutions gitu sih. Menurutku harus define the problem itu secara jelas dulu sih. Mungkin itu dari aku. Oke, terima kasih Kak Cia. Semoga menjawab ya pertanyaannya untuk Kak Adida. Sekarang kita lanjut nih ke pertanyaannya dari Kak Salman. Halo Kak Patricia, aku kan baru mulai ikut bisnis ya. Nah, kadang tuh aku tuh suka struggle nih pas lagi ngerjain case-nya. Bingung, harus ngapain dulu. Aku mau nanya, aku mau nanya nih Kak, kira-kira tahapan Kak Patricia pas solve case-nya itu dari awal sampai akhir tuh gimana ya? Sama adakah tips-tips buat dalam pengerjaan case-nya? Terima kasih Kak. Oke, mungkin kalau dari aku untuk tahapan aku nge-solve case ya, kayak aku baca case-nya dulu kan yang udah di-distribute gitu. Terus kayak biasanya kalau misalkan case-nya nih kayak online gitu, maksudnya kayak misalkan prelimnya atau online, itu biasanya aku sama timnya itu kayak kita ada waktu 1 hari, ya mungkin 1 hari atau berapa jam, kita brainstorm sendiri-sendiri dulu gitu loh. Kayak biasanya aku bikin semacam Google Drive yang apa ya Google Drive sama misalkan Sheets buat yang terhubung ke semuanya. Jadi kayak ada Google Docs-nya juga. Di situ tuh nanti kita bikin brainstorm sendiri-sendiri dulu selama 1 hari kita pahamin dulu case-nya ini apa. Baru setelah masing-masing tim itu udah paham terus udah baca case-nya, baru kita meeting itu biasanya. Kayak kita discuss, oh ini problemnya di sini. Terus habis itu company itu lagi apa. Kayak benar-benar kita hati-hati banget baca the case kayak conditionnya mereka seperti apa atau situationnya kayak SQ gitu. Terus habis itu kayak problemnya itu apa. Dan dari situ kita biasanya riset bareng-bareng sih. Kayak misalkan terkait dengan masalah mereka tuh apa. Terus habis itu kayak data-datanya apa. Sama biasanya aku sama timnya itu mungkin 2 sampai 3 hari atau 1 sampai 2 hari. Itu tuh buat kita mencoba menggather external information as much as possible gitu. Kayak kita ngumpulin semua data yang ada. Kita benar-benar mengideate kira-kira analisisnya tuh apa aja gitu. Terus kita nentuin juga framework-frameworknya itu apa aja gitu. Terus baru pembagian tugas gitulah. Tapi untuk analisis dulu. Nah, baru biasanya kan kalau dari analisis kita dapat insight-insight atau findings-findings kan kayak oh dari eksternal tuh ada masalah ini loh. Oh, sekarang tuh trennya tuh begini loh. Jadi kan kita dapatlah semacam kayak gambaran nanti solution kita mau kayak gimana. Cuman dari sini kan kita define the problem with the issue tree dulu kan. Baru biasanya nanti aku di sini sama teammateku kita kayak brainstorm dulu kayak misalkan buat meng-adjust gitu. Ini tuh issue tree-nya udah bener atau enggak. Ini tuh udah match atau enggak. Ini tuh ada yang overlap atau enggak lah gitu. Terus baru nanti kita discuss terkait dengan solutions, kita biasanya brainstorm gitu sih. Mungkin ya kasih jeda sehari gitu sih kalau misalkan buat solutions dan dari situ baru kita develop the solutions. Oke, mungkin kalau untuk tips buat dalam pengerjaan case menurutku itu sih define a problem harus bener-bener sih menurutku karena kalau misalkan kalian langsung ide the solutions atau misalkan kalian langsung loncat gitu langsung bikin ke solutions menurutku nanti agak susah di akhirnya takutnya tiba-tiba ada yang kelewat gitu loh atau misalkan ternyata apa ya kayak kita tuh salah nangkep company-nya tuh nggak mau nyelesain masalah ini kayak company-nya tuh justru mau nyelesain masalah B gitu mungkin itu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Cia. Semoga menjawab ya pertanyaannya untuk Kak Salman. Sekarang ada pertanyaan nih dari Kak Riana. Kak, aku mau nanya, dari pengalaman kakak waktu ikut bisnis, ada nggak sih trik atau tips supaya saat diskusi tim tuh nggak bentrok karena ada perbedaan sudut pandang dari masing-masing anggota? Wah, common problem banget nih ya. Boleh nih, Kak Cia. Jujur aku biasa kalau misalkan diskusi sama tim kita banyak bentroknya sih. Kayak maksudnya banyak beda POV gitu sih. Karena kan 3 kepala yang berbeda ya. Terus habis itu kayak pasti punya ide yang berbeda-beda dan maksudnya punya POV yang berbeda-beda ya. Nah biasanya kalau kayak gini tuh sering meeting sih guys. Maksudnya sering kayak meeting atau ketemuan gitu sih. Kayak misalkan ketika Casey udah turun nih. Terus habis itu kalian kayak ada waktu 1 hari brainstorm masing-masing. Nah dari situ pastikan setiap tim member tuh tahu gitu loh. Kayak misalkan
POV si A itu apa, POV si B itu apa, POV si C itu apa, dan dari situ biasanya kita coba cari benang merahnya gitu loh, kayak misalkan kesamaan dari kita dan kita sendiri coba ketika brainstorm, aku sering banget kalau misalkan kita lagi brainstorm tuh kayak apa ya, brainstorm itu ada datanya, jadi kayak ketika kamu ngomong sesuatu atau misalkan ketika kayak misalkan kalian bilang oh masalahnya itu ada di sini di marketingnya, nah terus kayak detail gitu kayak emang marketingnya kenapa, what happened gitu. Oh dari case itu misalkan mereka tuh ada penurunan gitulah di salesnya, ini berdampak ke marketingnya kayak misal berdampak ke sales atau ke retentionnya itu sendiri gitu. Terus dari situ kayak aku coba bener-bener pas brainstorm sendiri tuh coba cek gitu loh datanya misalkan dari website atau misalkan dari apa ya kayak dari PDF atau misalkan dari company reportnya kayak bener-bener untuk memvalidate emang beneran ada masalah di situ gitu kayak beneran apa ya biar datanya faktual gitu sama mungkin lebih sering-sering discuss sama teammates juga sih entah tuh di chat gitu atau misalkan entah tuh di Zoom meeting jadi kayak apa ya bonding sih sama abis itu lebih kayak harus tahu gitu loh. Kayak maksudnya POV yang si A ini apa, B ini apa, C ini apa dan harus sepakat juga kayak at the end kita tuh um, sepakatnya masalahnya tuh apa baru dari situ tuh bisa bikin solutions yang lumayan yang bagus gitu mungkin itu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Cia. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Karya. Oke, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaannya Kak Samuel. Kak, waktu brainstorming dan lagi mau cari apa yang perlu dicari, biasanya numpain ide-idenya di Word kah, atau di kertas kah, Ah, eh, oh di Word kah, di kertas kah dulu ya, untuk mentahan hasil research-nya. Oke, mungkin kalau untuk brainstorming, kalau aku pernah ngerjain case itu offline sama online kan. Kalau online itu kan yang apa ya prelimnya atau sampai ke finalnya itu kan ada jeda hari kan. Kalau misalkan kayak gitu, aku biasanya tuh di Word sih atau di Docs gitu sih. That's why kayak biasa kita ada kayak semacam Google Docs sentral gitu. Jadi kayak Google Docs bareng. Di situ tuh kayak kita tuh masing-masing team member kita tuh kayak bener-bener riset sendiri, cari tahu sendiri dulu. Terus habis itu kita bener-bener mencoba cari benchmark-benchmark buat solutions, kayak kumpulin sebanyak apapun itu. Kayak menurutku sering-sering baca berita itu bisa, atau misalkan sering-sering baca kayak research gitu. Karena biasanya kayak entah tuh di research atau misalnya di berita misalkan terkait dengan TED Business kayak atau TED Talks atau segala macam tuh kadang ada aja gitu loh tren-tren baru atau misalkan kalau berita tuh sendiri tuh kayak kita jadi aware gitu loh kalau sekarang tuh tren orang tuh kayak gimana, masalahnya apa. Jadi biar kayak tahu gitulah kayak terkait dengan si demographic trendsnya ini sama si consumer behavior itu sendiri. Oke, kalau misalnya konteksnya offline, ya of course langsung di kertas dulu gitu sih. Biasanya kayak waktu aku ikut lomba offline yang maksudnya crack the case di tempat, itu tuh kita berempat bener-bener kayak kita di kertas tuh 15 menit sih 15 menit kayak brainstorm sendiri dulu, pahamin case-nya masing-masing dulu. Terus dari situ baru kita kayak kumpul gitu, kayak kita discuss gitu, kayak misalkan masalahnya apa, solutions-nya apa gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke, makasih banyak Kak Cia. Semoga menjawab ya pertanyaannya Kak Samuel. Oke, di sini ada pertanyaan nih dari Kak Alika. Halo Kak, untuk dasar perhitungan branding indikator, awareness plus 30% dan lain-lainnya nih, ada nggak sih dasar perhitungannya dan gimana ya Kak cara perhitungannya? Boleh langsung dijawab nih Kak Cia. Oke, buat branding indicator biasanya tuh ada sih perhitungannya gitu sih. Kayak misalkan aku coba kayak research sendiri sih. Kayak misalkan branding indicator itu apa aja. Terus habis itu kayak misalnya rumus-rumusnya itu apa. Biasanya tuh ada di Excelnya gitu dan itu biasanya ada hubungannya sama financial projections gitu sih. Dan kalau misalkan yang kayak awareness-nya berapa persen dan segala macem, itu aku sering banget kayak ngeformulate itu dari si Tom Samsonnya itu sih atau dari market sizing-nya gitu sih. Jadi kayak diselaraskan dengan how much they capture the market gitu sih untuk persenannya. Sama biasanya aku juga kalau untuk yang bagian yang branding indicator bisa juga brand apa ya kayak misalkan benchmark gitu sih dari company-company lain gitu buat KPI-nya itu sih mungkin. Oke, terima kasih banyak Kak Cia. Semoga menjawabnya pertanyaannya untuk Kak Alika. Sekarang ada pertanyaan nih Kak, dari Kak Steven. Halo Kak, menurut Kakak lihat deck structure yang baik itu yang bagaimana ya Kak? Dari visualnya kah atau dari tulisannya? Boleh langsung dijawab aja Kak. Cia. Menurutku dua hal sih. Kalau dari aku sendiri tuh visual sama tulisan sih. Karena kalau juri itu, kalau aku tangkap ya, kalau di business case competition ya, mereka tuh penting banget visual sih. Kayak bener-bener pengen yang menarik tapi simple gitu. Tapi kayak
kalian ngerti gitu loh yang kalian mau sampaikan dari deck itu apa. Jadi bener-bener ada headline-nya, kayak di headline ini fungsinya buat menunjukkan kayak kalian ini lagi di bagian apa, di bagian solutions kah atau di bagian apa, dan kalian tuh pengen menyampaikan apa gitu. Sama biasanya aku tulisan tuh selalu nekenin di key takeaways. Jadi selalu taruh di bawah tuh kesimpulannya apa, sama visual juga sih, supaya kayak juri tuh langsung nangkep, oh solution itu ini gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Cia. Sekarang ada pertanyaan nih dari Kak Dania. Untuk financial projection gimana nih Kak kalau misalnya perusahaan gak publish laporan keuangannya? Oh, aku kan sering ya dapat case itu dari case. Kayak maksudnya case itu emang bukan apa ya, perusahaan itu emang nggak ada gitu loh, kayak perusahaan imaginary gitu lah. Biasanya aku ngelakuin benchmark sih, kayak misalkan let's say perusahaannya ini masih kayak perusahaan di apa ya, kayak misalkan dia tuh masih perusahaan yang kecil banget, dia baru mau apa ya membangun bisnisnya, baru berdiri, misalkan let's say baru berdiri 2 tahun, itu biasanya aku benchmark ke company yang kondisinya serupa sih. Entah tuh aku kayak cari produk lokal kah, atau misalkan kayak aku cari company lokal gitu sih. Sama biasanya aku coba cari, kalau untuk yang financial projection atau kayak laporan keuangannya di IDX ada sih harusnya, kayak laporan keuangan mereka, tapi yang audited tuh juga ada sih. Itu sih mungkin dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Cia. Semoga menjawab ya pertanyaannya Kak Dania. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya nih, Mas, kita masih punya waktu yang cukup panjang nih untuk Q&A sama Kak Cia. Ayo guys, manfaatin kesempatan ini, karena kesempatan ini pastinya nggak akan datang 2 kali dong. Dan ini kesempatan emas banget untuk kita bisa belajar bisnis case dan menjadi juara. Boleh langsung aja ya teman-teman, bisa mungkin ada yang mau on mic dan juga sekalian raise hand atau enggak mungkin bisa langsung aja ketik di kolom chat nama underscore pertanyaan. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin kita tunggu kali ya sampai jam 12 nih. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh langsung aja ya. Oh, ada pertanyaan nih dari Kak Alicia. Kak, kalau beginner benar-benar belum ada pengalaman BCC, ada advice atau tips nggak nih Kak? Boleh langsung dijawab Kak Cia. Oh, mungkin dari aku sendiri, cari teammates, mungkin maksudnya yang kayak aku tadi sempat dengerin yang kayak pas Kak Belinda ngomong kayak misalkan cari teammates yang kelihatan ambis, kayak maksudnya cari orang yang memang pengen belajar juga. Nggak harus yang jago banget, tapi karena kan kita semua belajar ya, kalau misalkan masih awal-awal gitu. Menurutku cari teammates yang memang mau belajar bareng gitu, kayak maksudnya mau bertumbuh bareng gitu, kayak maksudnya punya tujuan yang sama, pengen menang lomba gitu. Biasa aku dulu kayak gitu sih. Terus habis itu yang kedua, mungkin masuk peers yang ambis, kayak maksudnya peers-peers yang peers lomba gitu. Terus aku juga dulu tuh waktu masih maba, sering nanya-nanya kating-kating yang sering ikut lomba, karena kan di mungkin untuk anak-anak UI ya, karena kan di anak-anak UI ini terutama di FEB ini banyak banget kating-katingnya sering ikut lomba business case atau misalkan business plan atau misalkan kayak lomba-lomba gitulah. Biasanya aku coba kayak nanya ke mereka gitu sih, kayak misalkan nanya-nanya misalkan tipsnya atau misalkan nanya-nanya terkait dengan deck mereka atau misalkan nanya-nanya terkait dengan paper atau misalkan PDF mereka, dan dari situ biasanya aku jadiin bahan benchmark sih atau reference, kayak aku tuh pelajarin gitu sih, kayak misalkan oh deck yang menang atau paper yang menang tuh kayak gini loh, jadi kayak seiring waktu tuh jadi banyak belajar gitu, oh kayak misalkan lebih kayak apa ya, bisa semakin meningkatkan skill gitu lah, kayak seiring waktu tuh jadi sadar oh salahnya aku tuh kemarin tuh di sini, jadi kayak lebih sering mengkoreksi diri juga, lebih sering kayak lihat-lihat deck-deck contoh juga atau paper contoh-contoh juga. Sama biasanya aku sering banget kalau mungkin buat beginner juga ya, kayak mungkin ini sih bisa juga kayak kalau misalkan lagi ngobrol-ngobrol sama peers lomba atau temen lomba tuh, mungkin kayak beberapa peers lomba kalian tuh juga punya banyak materials atau source materials gitu kayak terkait dengan business case competition tuh, biasanya aku barter atau misalkan aku kayak nanya-nanya mereka juga. Mungkin itu sih kalau buat beginner, kayak mungkin being curious. Terus yang kedua tuh coba nge-sport gitu sih, biasanya teman-teman yang ambis atau yang memang pengen ada keinginan buat menang lomba tuh siapa. Terus yang ketiga mungkin lebih sering kayak, biasanya aku TW-TW sih istilahnya, atau misalkan sering kayak
ngobrol-ngobrol lah sama kakak tingkat yang mungkin sering ikut lomba gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Cia. Semoga menjawab ya pertanyaannya untuk Kak Alicia. Oke, mungkin sekarang nih ada yang masih ingin bertanya nih Kak, guys. Yuk, yuk, tanya yuk, mumpung masih ada waktunya nih guys. Oke, mungkin sambil nunggu ada yang nanya, aku mau tanya nih Kak sama Kak Cia. Mungkin aku sekali ya kalau yang mau nanya. Lomba yang paling berkesan buat Kak Cia itu lomba apa dan gimana? Dan itu case-nya itu tentang apa nih Kak? Mungkin boleh di-sharing-sharing sama kita. Lomba paling berkesan dari aku sendiri, jujur aku kalau yang lomba yang agak out of my comfort zone ya, itu kalau misalkan case sudah berhubungan dengan operasional sih. Karena kan kayak, I don't really know about the value chain atau misalkan kayak terkait dengan teknologi gitu-gitu. Mungkin dari aku sendiri, interns sama lomba HSBC. Mungkin aku bakal mulai dari interns dulu. Interns tuh sebenarnya jatuhnya pas aku masih semester 3, ya semester 3, itu tuh aku bener-bener aku nggak expect case-nya apa ya, karena di awal tuh di preliminary sama semifinal dia tuh case-nya kan tentang kayak bank kan, kayak singkat aku tuh aku lupa nama banknya apa, tapi ya maksudnya masih familiar gitu lah kalau misalkan terkait dengan digital banking kan ya gampang ya, maksudnya masih bisa kayak banyak lah orang-orang masih nyelesain case tersebut, masih bisa benchmark, masih bisa lihat-lihat deadline atau apa gitu, dan menurutku risetnya masih enak. Nah tibalah ke final, waktu itu semifinal ke final, case-nya berubah. Case-nya itu tiba-tiba terkait dengan wiper, which is something yang aku nggak tahu terkait dengan industri otomotif yang waktu entrance itu. Nah, di industri otomotif itu kan kayak aku nggak tahu ya, kayak misalkan industrinya kayak apa, terus solusi mereka seperti apa, bahkan aku nggak tahu their products tuh seperti apa gitu kalau di otomotif. Jadi bener-bener kita tuh kan punya waktu kayak around kayak 1 week doang gitu buat solve the case dari semifinal ke final. Dan dari semifinal ke final itu kan yang diambil cuman seingatku 10 tim deh ya, 10 tim gitu waktu entrance. Dan di situ tuh aku bener-bener sama tim itu ya udah kita memaksakan diri untuk at least tiap hari kita mencoba baca, maksudnya terkait dengan industri dari si otomotif industri biar kita tahu gitu loh, otomotif industri itu outlooknya seperti apa, mereka tuh ngapain aja, sama aku deep dive terkait dengan company-nya. Waktu itu company-nya Bosch gitu. Dia tuh minta mau meningkatkan market dia ingin meningkatkan market atau meningkatkan sales trends dari si wiper. Dan anehnya adalah padahal kan maksudnya dia otomotif ya, cuman dia minta ke marketingin gitu loh. Jadi kayak pengen solusinya tuh di marketing, tapi meskipun dia tentang kayak operational gitu kayak case-nya. Kayak otomotif itu kan menurutku agak spesifik ya company-nya ya. Terus habis itu ya ya udah aku coba banyak benchmark, coba banyak apa ya, kayak misalkan sama timku diskusi juga, coba sering saling tukeran insight, coba kayak ya udah kayak baca-baca banyak inilah, kayak misalkan company-company yang ada di apa ya, company yang ada di otomotif tuh apa, misalkan Wuling kayak atau apa, kayak aku bener-bener search gitulah, dan dari situ tiba-tiba masuk ke final, which is something that we not expect, karena kayak kita aja sebenarnya struggling gitu dari semifinal ke final. Nah masuk ke final tuh cuma dikasih waktu kayaknya 3 hari atau 4 hari, dan waktu itu pas lagi final tuh aku lagi uas, waktu itu lagi uas hari keberapa ya, hari ketiga atau intinya hari ketiga sampai hari kelima tuh aku kan lagi uas ya, dan uasnya tuh waktu masih semester 3 kan masih tiap hari kan. Oh di FE. Jadinya kayak menurutku awal kita hampir mundur satu tim karena tabrakan sama UAS, dan lomba itu pas lagi UAS. Finalnya hari Sabtu sih, cuman maksudnya dikasih waktu ke Jendeknya itu cuma 3 sampai 5 hari, which is 3 sampai 5 hari itu kan harinya lagi UAS gitu. Nah dari situ kita coba kayak apa ya, menggunakan waktu seefisien mungkin, terus sering-sering bagi tugasnya tuh yang apa ya, yang maksudnya yang sepadan gitu lah antar teammate juga, sering diskusi juga. Dan ya dari situ tuh baru kita agak chaos juga sih karena sambil uasan segala macam gitu, dan habis itu aku juga ngajakin teammate itu kan beda fakultas ya, yang satu dari VIA, terus ada juga yang dari FEB juga. Waktu itu tuh dua-duanya cuttingku sih, waktu itu jatuhnya aku yang diajakin mereka sih. Terus habis itu ya gitu sih chaosnya sih mungkin waktu lomba entrance. Sama turns out yang gak expect adalah pas kita menang lomba entrance itu sendiri, karena sebenarnya kita pas bikin financial projection, terutama pas lagi Q&A, kita udah dihajar habis-habisan sama jurinya. Karena jurinya itu kan dari bos langsung ya.
Dan bahkan di bagian teknologi kita jadi dihajar habis-habisan. Cuman ya untungnya kita masih bisa memvalidate our solutions dan kayak lebih kayak tahu gitu loh. Kayak misalkan solution ini tuh maksudnya untuk apa. Terus mungkin yang kedua, lomba yang berkesan juga pas HSBC Business Case Competition. Karena pas HSBC tuh actually itu pas aku tahun kedua sih jatuhnya, semester 4. Waktu itu aku sama kakak tingkat gitu. Dan HSBC itu kan sebenarnya menurutku lombanya bener-bener apa ya, kayak dia tuh lebih kayak ke finance banget sih, dia lebih kayak accounting banget sama management banget, which is aku dari ekonomi, which is itu sekali lagi tuh out of my comfort zone, karena HSBC itu memaksa aku yang masih semester 4. Waktu itu kan aku ada dosen pembimbing aku, apa ya, kayak kita tuh kan dilatih sampai 3 atau 2 bulan ya, untuk mau merepresent universitas kita. Mungkin agak loncat-loncat, cuman sorry awalnya adalah aku bisa ikutan SBC itu gara-gara aku habis menang lomba intern sama menang beberapa lomba lain di semester 3. Itu tuh tiba-tiba kakak tingkat aku tuh notice atau misalkan kayak kita sering ketemu di final. Terus akhirnya kakak tingkat aku tuh kayak ngajakin aku untuk lomba bareng, coba kita ikutan HSBC. Cuman kita nggak ada target HSBC bisa nge-represent UI karena waktu itu singkatku yang seleksi buat nge-represent UI-nya aja udah susah banget, kayak maksudnya banyak mapres juga waktu itu, mapres tahun lalu yang masih angkatan 22. Terus karena kita kan bertandingnya sama angkatan 22 ya waktu itu ya, yang satu tahun di atas aku lah. Dan dari situ sebenarnya umur aku pun juga masih agak kurang cukup sebenarnya, karena aku masih angkatan 23 gitu. Dan aku juga ya masih semester 4 gitu lah, karena kebanyakan yang ikutan HSBC itu kan semester 6, 6 ya semester 6 atau enggak semester 7 gitu atau semester 8. Intinya semester-semester akhir lah. Dan dari situ ya udah kita seleksi, surprisingly lolos waktu itu di untuk tingkat UI-nya, terus nge-represent UI. Dan aku paling struggling itu selama 1 bulan pertama adalah waktu itu kan kita di mentoring sama apa ya, kayak misalkan manajer langsung dari HSBC-nya kan. Dan aku baru tahu ternyata SBC tuh harus bener-bener apa ya, maksudnya sering-sering dia tuh lebih ke manajemen consulting banget sama finance banget. Dan aku yang masih semester 4 harus mempelajari atau ikutan kelas yang ikutan kelas anak semester 6 gitu loh. Anak semester 6 atau misalkan semester 7. Jadi kayak mempelajari matkul yang nggak ada di jurusan aku, which is aku anak ilmu ekonomi, tapi harus belajar misalkan apa ya, kayak Markeo dan segala macam, atau misalkan pelajaran yang ada di accounting atau pelajaran yang ada di anak-anak manajemen. Jadi aku suka ikutan atau sit in kelas-kelas atas, kayak misalkan ikutan sit in kelas semester 6 atau misalkan semester 7 atau apa. Jadi kayak mungkin itu sih dari aku, karena dia nge-crack ke case itu juga cuma 3 jam, sama kita nggak boleh pakai HP atau pakai apapun itu, jadi benar-benar sudah hafal gitu loh data-data, kayak benar-benar hafal industri tren tiap negara tuh kayak gimana, kayak misalkan industri tren di Cina tuh gimana, jadi benar-benar ya impromptu case banget sih, mungkin itu sih dari aku. Wih, keren banget. Oh my God, Kak Cia. Oke nih, teman-teman selanjutnya nih. Kita masih ada waktu. Masih ada nggak nih teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin, oh udah nih, udah langsung ada. Kak Emilia. Oke, aku izin bacain pertanyaan dari Kak Emilia. Halo Kak, apa aja ya rekomendasi tipe lomba BCC yang bisa diikutin untuk yang belum pernah ikut sama sekali? Thank you. Boleh langsung dijawab aja nih, Kak Cia. Oh, rekomendasi tipe lomba sih, jujur aku tipe orang yang nekat aja sih. Mau lomba aku ikutin aja gitu. Waktu dulu masih maba, kayak aku pikirannya dulu tuh bukan apa ya, bukan takut kalah sih, lebih kayak mau belajar dulu gitu loh. Kayak aku tuh pengen terekspos dengan banyak case as much as possible gitu. Kayak aku tuh pengen tahu aja gitu kayak business case tuh kayak gimana. Mungkin dari aku, mungkin kalau untuk ini ya baru mulai ya, lomba universitas bisa sih. Cuman jujur dulu aku langsung kayak nekat aja, ya udah lomba inter atau misalkan lomba yang langsung dari company gede atau misalkan langsung aja ikut lomba apa. Jadi menurutku lebih kayak ya udah nekat dulu sama men-challenge diri sendiri sih. Coba ikutan lomba business case as much as possible supaya kalian masih apa ya, makin terbiasa gitu loh dengan banyaknya case yang kalian kerjain gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Cia. Mungkin itu sekalian jadi wrap up nih buat kita di breakout room BCC. Wah, menarik banget kan teman-teman. Dengan dijawabnya seluruh pertanyaan dari peserta EduTalk, maka selesai juga sesi sharing session nih sama Kak Patricia Yunika. Semoga kita semua dapat mendapatkan insight yang bermanfaat dari ilmu yang telah diberikan oleh Kak Patricia. Amin. Nah, selanjutnya nih peserta dipersilahkan untuk kembali ke main room. Tapi sebelum kita kembali ke main room, mungkin kita dokumentasi dulu kali ya di breakout room ini. Oke, mungkin teman-teman